Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan latihan soal teman-teman, atau simulasi soal ya, P3K. Kompetensinya sosial kultural ya, atau sosiokultural untuk semua formasi. Ini bagian ke-6. Dan nanti akan ada sebanyak 25 soal teman-teman yang akan kita simulasikan. Nah, ini kompetensi sosial kultural bagi ASN ya, itu mencakup sejumlah kemampuan dan sikap yang harus dimiliki oleh ASN. Tentunya dalam berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Oke, jadi dalam soal sosial kultural, teman-teman, itu semua jawaban adalah benar ya, tidak ada jawaban yang salah. Tapi kita diminta untuk menjawab yang paling benar. Nah, sehingganya semua jawaban itu memiliki nilai 1 sampai 4 ya. Kalau yang paling benar bobot tertinggi adalah 4. Nah, yang benar saja ya mungkin ini paling rendah yaitu poin 1. Sehingganya saat nanti ketemu soal sosiokultural, teman-teman wajib menjawab ya semua soal-soalnya. Karena kalau tidak dijawab, teman-teman ya, kalau tidak dijawab justru akan nilai 0 ya, sayang ya. Nah, justru akan nilai 0, sehingganya wajib dijawab. Karena semua jawaban itu ada poin nilainya, paling tinggi 4, paling rendah 1. Oke. Kita langsung menuju simulasi soal yang pertama. Nah, sebelum kita mulai ini ya, bahwasanya nanti yang kita bahas secara detail itu hanya poin yang paling tinggi saja ya. Jawaban poin paling tinggi yaitu poin 4 saja. Kalau poin 3, 2, 1 mungkin tidak kita bahas secara detail. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung ke soal yang pertama ini. 1. Anda baru saja dipindahkan ke unit kerja baru yang memiliki budaya kerja yang berbeda dari tempat sebelumnya. Nah, sikap Anda adalah A. Segera menerapkan cara kerja lama agar lebih efisien. B. Menunggu perintah atasan sebelum menyesuaikan diri. C. Mengamati dan mempelajari budaya kerja baru tersebut. D. Membanding-bandingkan unit kerja lama dan baru. Jawabannya adalah Oke, sudah ya. Kita lihat jawaban dengan poin paling tinggi atau poin 4 adalah yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat pembahasannya. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya baru merupakan aspek penting dalam kompetensi sosial kultural. Mengamati dan mempelajari budaya kerja baru adalah langkah bijak agar dapat menyesuaikan diri dengan baik ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Mengamati dan mempelajari budaya kerja baru tersebut. Jadi teman-teman kalau misalnya ketemu soal yang seperti ini ya, teman-teman cari jawaban yang di situ mengarahkan pada penyesuaian diri ya. Jadi seorang ASN itu dia harus mampu menyesuaikan diri apapun bentuknya gitu ya. Misalnya ada perubahan aturan, nah itu harus cepat mempelajari dan menyesuaikan diri. Kalau ini kan perubahan budaya ya. Nah, teman-teman jangan menolak perubahan itu. Tidak boleh ASN. Dia harus betul-betul bisa beradaptasi, kemudian bisa berbaur, mempelajari, mengamati budaya baru tersebut. Nah, itu. Jadi kuncinya di situ. Sehingganya kalau ya dalam konteks soal ini, poin paling tinggi adalah yang C, poin 4. Selanjutnya, rekan kerja Anda berasal dari latar belakang budaya yang berbeda dan memiliki kebiasaan yang tidak biasa menurut Anda. Sikap terbaik Anda adalah A. Menghindari interaksi dengan rekan tersebut. B. Menyampaikan ketidaknyamanan Anda secara langsung. C. Berusaha memahami latar belakang budayanya. D. Menyebarkan kebiasaan unik rekan tersebut kepada yang lain. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawaban poin tinggi ada di C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya dulu. Memahami dan menghormati perbedaan latar belakang budaya merupakan bentuk dari kecerdasan sosial kultural. Ini menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis ya. Sehingganya poin paling tinggi poin 4 itu yang C, teman-teman.
Jadi kita dituntut untuk berusaha memahami latar belakang budayanya. Nah, kalau kita lihat jawaban yang A misalnya, menghindari. Nah, ada kalimat menghindari ya, ini sudah konotasi negatif, itu bisa kita langsung eliminasi, teman-teman. Ya kan? Kenapa? Karena pertanyaannya adalah positif ya. Kemudian B, menyampaikan ketidaknyamanan. Nah, jadi ada kalimat-kalimat seperti ini nih, kuncinya yang bisa langsung kita eliminasi ya. Kemudian kalau D, menyebarkan kebiasaan unik. Nah, ini kurang pas juga ya. Nah, sehingganya bisa kita eliminasi. Ada poin paling tinggi, poin 4 itu adalah yang C. Selanjutnya, ketika mengikuti kegiatan kerjasama lintas instansi, Anda menemukan bahwa cara berkomunikasi rekan dari instansi lain berbeda dengan Anda. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Menegaskan cara Anda lebih efektif. B. Berkomunikasi dengan baik tetap dengan gaya Anda. C. Menghindari pertemuan kerjasama. D. Menyesuaikan cara komunikasi Anda dengan mereka. Poin paling tinggi adalah yang Oke, kita lihat ya. Jadi jawabannya yang D ini ya. Mohon maaf, bukan yang E. Jadi yang D. Kenapa yang D? Kita lihat pembahasan. Kemampuan menyesuaikan cara komunikasi sesuai dengan konteks budaya dan sosial adalah indikator kompetensi sosial kultural. Fleksibilitas sangat penting dalam menjalin hubungan kerja lintas budaya. Ya. Sehingganya poin paling tinggi, poin 4 adalah yang D, teman-teman. Yaitu kita menyesuaikan cara komunikasi dengan mereka. Di situ ada fleksibilitas. Ya. Kalau kita lihat jawaban yang A ya, menegaskan cara Anda lebih efektif ya. Jadi memaksakan kalian ya. Jadi memaksakan itu tidak boleh. Memaksakan cara kita kepada orang lain. Kemudian yang B, berkomunikasi dengan baik tetap dengan gaya Anda. Tapi ini masih memaksakan gaya kita kepada orang lain ya. Karena ada kalimat tetap dengan gaya Anda. Kemudian yang C, menghindari. Nah, apalagi sudah menghindari. Ada kalimat menghindari. Nah, ini bisa kita eliminasi. Sehingganya poin paling tinggi adalah yang D. Jadi kita harus mampu menyesuaikan ya terhadap budaya-budaya yang mungkin berbeda yang selama ini di lingkungan kita gitu ya. Sehingganya terjadi fleksibilitas yang sangat penting untuk menjalin hubungan kerjasama lintas budaya. Oke, paham ya teman-teman ya? Jadi yang poin tinggi adalah D. Selanjutnya, Anda menyadari ada rekan kerja yang sulit menyesuaikan diri karena perbedaan budaya. Apa tindakan yang paling tepat? A. Membiarkannya karena itu bukan tanggung jawab Anda. B. Menasihatinya untuk berubah dan menyesuaikan diri. C. Membantu dan mendukung proses adaptasinya. D. Mengusulkan pemindahannya ke tempat lain dengan budaya yang sama. Jawaban poin tinggi adalah yang Oke, sudah ya. Kita lihat poin tingginya ada di C ya. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya. Sikap inklusif ya. Di sini sikap inklusif dan suportif menunjukkan empati serta kepedulian terhadap keberagaman yang merupakan bagian penting dalam kompetensi sosial kultural ya. Sehingganya poin paling tinggi ada di C. Membantu dan mendukung proses adaptasinya. Kenapa yang C? Kenapa enggak yang A, B, dan D? Kita lihat yang A. Membiarkannya, ada kalimat membiarkannya itu sudah bisa kita eliminasi ya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah tindakan yang paling tepat bagi kita gitu ya. Artinya harus ada kepedulian dan lain sebagainya tuh, ya kan? Tapi di sini ada kalimat justru kontradiktif ya. Membiarkannya, udah langsung eliminasi saja. Kemudian yang B, menasehatinya untuk berubah dan menyesuaikan diri. Ini bagus, tetapi kalimat awalnya menasehati ya. Jadi seolah-olah dia tuh salah gitu ya, harus berubah, harus menyesuaikan diri. Nah, seolah-olah begitu. Jadi ini kurang tepat juga ya. Kemudian yang C, membantu dan mendukung. Nah, ini yang paling bagus ya, membantu dan mendukung. Kemudian yang D, kita lihat mengusulkan pemindahannya. Nah, ini menghindari ya. Jadi bukannya beradaptasi, menyesuaikan diri, malah justru
di sini mengusulkan pemindahan, sehingganya ini bisa kita eliminasi. Jadi poin paling besar adalah yang C, poin 4. Selanjutnya, dalam sebuah rapat, Anda melihat rekan kerja diperlakukan kurang adil karena berasal dari kelompok minoritas. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Membela rekan tersebut secara terbuka. B. Mengabaikan situasi tersebut. C. Mendiskusikannya dengan rekan lain secara diam-diam. D. Melaporkan kepada atasan atau pihak terkait. Jawaban poin tinggi ada di Oke, kita lihat ya. Jawaban dengan poin tertinggi ada di D. Kenapa di D? Kita lihat pembahasannya dulu. Tindakan yang tepat adalah melaporkan ketidakadilan melalui jalur yang sesuai. Ini mencerminkan keberanian serta komitmen terhadap keadilan sosial ya. Jadi jawaban poin tinggi ada di D, teman-teman. Jadi melaporkan kepada atasan atau pihak terkait yang punya wewenang ya. Kalau kita lihat jawabannya A, membela rekan tersebut secara terbuka. Nah, kalau secara terbuka ini akan menimbulkan konflik yang baru ya. Pasti akan ada debatable, ada perdebatan di dalamnya situ. Karena kita posisinya sama ya, sama-sama gitu posisinya. Bukan antara atasan dan bawahan, tapi sesama rekan. Kemudian B, mengabaikan. Nah, sikap abai ini langsung kita eliminasi saja ya, karena ada kata mengabaikan. Nah, ini konotasinya negatif. Kemudian C, mendiskusikannya bagus dengan rekan lain tapi secara diam-diam ya. Kalau mendiskusikannya kepada seluruh rekan-rekan tersebut kemudian disaksikan oleh atasan, nah ini justru paling tinggi harusnya. Tetapi karena di sini mendiskusikannya dengan rekan lain tapi secara diam-diam, justru nanti akan berdampak kepada pro dan kontra dalam kelompok ya. Nanti ada yang pro, ada yang kontra, sehingganya menimbulkan suatu persoalan yang baru gitu ya. Yang paling pas adalah, yang paling tinggi poinnya adalah yang D, melaporkan kepada atasan. Sehingga atasan ini diharapkan mampu untuk menjadi penengah ya, mampu mediasi atau justru mampu mengambil sebuah keputusan yang bisa disepakati bersama atau dipatuhi oleh semua tim ya. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya, game online adalah contoh perkembangan dari teknologi yang dapat membawa dampak negatif bagi para pelajar. Dampak negatif tersebut berupa perubahan sikap pelajar yang menjadi malas untuk belajar dan lebih mengutamakan bermain tanpa mengenal waktu. Upaya yang tepat untuk mengatasi masalah penyimpangan sosial ini adalah A. Mengurangi pekerjaan rumah pada anak sehingga anak dapat bermain dengan leluasa. B. Membatasi waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan. C. Mengurangi pengawasan terhadap anak. D. Menghukum anak yang malas dengan hukuman fisik. Jawaban poin tinggi ada di Kita lihat ya. Poin tinggi ada di B. Kenapa di B? Kita lihat pembahasan. Kontrol sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Kurangnya kontrol sosial terhadap anak yang menyebabkan ia beraktivitas di dalam dunia maya terlalu sering akan berdampak pada aktivitas anak yang kurang sehat secara sosial. Oleh karena itu, memberikan batas waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan itu merupakan upaya yang tepat untuk mengatasi penyimpangan yang dilakukan anak karena terlalu sering bermain game online ya. Jadi poin paling tinggi itu yang di B, teman-teman. Yaitu melakukan pembatasan waktu ya. Waktu bermain anak dan penggunaan teknologi yang tidak diperlukan. Jadi bukan melarang sama sekali atau membiarkan sepenuhnya, tetapi diatur gitu ya. Artinya kita memberikan batasan-batasan waktu terhadap anak. Nah, ini poin yang paling tinggi ya. Oke, selanjutnya.
Mendampingi anak dalam menonton acara televisi sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, penting bagi orang tua untuk mengarahkan anak menonton tayangan sesuai usia mereka. Acara edukasi adalah salah satu acara yang dianjurkan bagi anak. Hal ini karena televisi sebagai media sosialisasi dapat A. Membentuk pola pikir dan menambah wawasan. B. Komunikasi sosial dan budaya. C. Membentuk perilaku negatif pada anak. D. Sarana hiburan setelah belajar. Jawabannya adalah Oke, kita lihat ya. Jawaban poin tinggi ada di A. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya. Dengan menyaksikan televisi, seseorang dapat memperoleh informasi-informasi aktual yang terjadi dimanapun secara cepat dan lebih jelas. Namun, televisi juga mempunyai dampak negatif dalam kehidupan. Hal ini sangat terasa pada anak-anak yang jiwanya masih sangat labil dan masih dalam proses pencarian jati diri. Karena itu, mendampingi anak dan mengarahkan mereka pada acara televisi sesuai usia mereka akan mendorong pola pikir dan pengetahuan dan menjauhkan mereka dari tayangan televisi yang mengandung kekerasan dan pornografi ya. Singkatnya jawaban poin tinggi ada di A, teman-teman. Yaitu membentuk pola pikir dan menambah wawasan. Gitu. Jadi poin paling tinggi adalah yang A, poin 4. Selanjutnya, direktur perusahaan umumnya mengenakan setelan jas, kemeja, dan dasi saat bekerja. Lain halnya para pegawai yang mengenakan seragam tertentu saat bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa stratifikasi berfungsi sebagai A. Alat mencapai jabatan yang tinggi di perusahaan. B. Alat solidaritas mekanik dalam masyarakat. C. Alat distribusi hak-hak istimewa dalam masyarakat. D. Menentukan lambang status atau kedudukan. Jawaban poin tinggi ada di Oke, kita lihat ya, poin tingginya ada di D. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Stratifikasi sosial adalah pelapisan atau tingkatan sosial yang terbentuk di masyarakat akibat adanya sesuatu yang dihargai atau prestis ya. Salah satu fungsi stratifikasi dapat menentukan lambang atau status atau kedudukan dalam masyarakat. Artinya, tingkatan sosial tertentu di masyarakat memiliki lambang tertentu yang menggambarkan status sosial yang melekat pada seseorang berkaitan dengan tingkah laku, cara berpakaian, dan bentuk rumah. Misalnya, direktur yang mengenakan setelan jas, kemeja, dan dasi, sementara pegawainya mengenakan seragam kerja mereka. Ya. Jadi, stratifikasi itu berfungsi untuk menentukan lambang atau status kedudukan. Kalau dalam ini contohnya direktur ya, direktur dengan pekerja atau pegawai biasa itu berbeda dalam berpakaian gitu ya. Jadi poin paling tinggi ada di D. Selanjutnya, sekelompok pemuda yang biasa berkumpul di terminal untuk mabuk-mabukan ditangkap polisi karena sering membuat resah para calon penumpang karena perilaku mereka yang tidak terkendali. Kelompok sosial ini termasuk A. Inconvenience aggregation, ya. B. Panic crowds. C. Spectator crowds, ya. Atau D. Immoral crowds. Jawabannya adalah kita lihat ya. Jawabannya adalah di D. Pembahasan immoral crowds adalah kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Kerumunan ini bertindak secara emosional dalam mencapai suatu tujuan tertentu
dengan menggunakan kekuatan fisik dan bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Misalnya, sekelompok pemuda yang mabuk-mabukan di terminal sehingga perilakunya tidak terkendali, membuat resah para calon penumpang angkot. Ya. Jadi jawaban poin tinggi di D, immoral crowd. Selanjutnya, Ketua RT mempertemukan dua orang warga yang sedang berselisih sejak sebulan terakhir karena permasalahan sampah dan meminta mereka untuk saling memaafkan. Karena Ketua RT termasuk warga senior, maka dua orang berselisih mengikuti keputusan Pak RT. Bentuk akomodasi yang diperankan oleh Ketua RT adalah A. Arbitrasi, B. Koersi, C. Konsolidasi, atau D. Mediasi. Jawabannya adalah yang Oke, kita lihat ya. Jawabannya ada di A. Kenapa di A? Kita lihat pembahasan ya. Arbitrasi itu merupakan suatu pengendalian atau penyelesaian konflik yang menunjuk pihak ketiga untuk memutuskan konflik atau pertentangan tersebut. Dalam bentuk ini, pihak yang bertikai berusaha untuk mencari pihak ketiga untuk mengendalikan konflik tersebut. Dalam soal pihak ketiga yang menyelesaikan konflik adalah Ketua RT. Nah, sedangkan mediasi, ya teman-teman, itu pihak ketiga, mediator hanya membantu pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara sukarela, bukan memutuskan. Ya. Tapi kalau di soal ini, itu semua harus ikut keputusan PRT. Nah, berarti masuknya di arbitrasi, bukan mediasi ya. Kalau mediasi itu pihak ketiga, sebagai PRT ini pihak ketiga ya, itu hanya memediasi saja atau membantu yang bersengketa itu mencapai kesepakatan. Ya, itu aja. Tapi kalau ini keputusan PRT harus diikuti kedua belah pihak, nah itu namanya arbitrasi. Ya. Jadi jawabannya A, poin tinggi 4. Selanjutnya, Anda bertugas di daerah dengan bahasa dan kebiasaan lokal yang berbeda dengan tempat asal Anda. Apakah langkah awal yang harus Anda ambil? A. Meminta mereka menyesuaikan diri dengan Anda. B. Menggunakan bahasa daerah walaupun belum menguasai. C. Belajar bahasa dan kebiasaan lokal secara bertahap. D. Fokus bekerja tanpa memperdulikan perbedaan. Poin tinggi ada di Oke, kita lihat poin tingginya ada di C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya dulu. Mempelajari bahasa dan kebiasaan lokal menunjukkan penghormatan terhadap budaya setempat, memperkuat hubungan kerja, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Sehingganya poin tingginya dari C, poin 4 ya. Yaitu belajar bahasa dan kebiasaan lokal secara bertahap. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau ada model soal seperti ini, soal yang harus menuntut kita menyesuaikan diri dan beradaptasi, maka pilihlah jawaban-jawaban yang mengarah ke sana. Seperti ini ya. Belajar bahasa, ini kan mengarah kepada agar kita bisa beradaptasi dengan budaya baru gitu ya. Kemudian belajar kebiasaan lokal secara bertahap. Gitu. Kalau kita lihat jawaban A, meminta mereka menyesuaikan diri dengan Anda, justru memaksakan kehendak. Ini salah, kita eliminasi. Yang B, menggunakan bahasa daerah walaupun belum menguasai. Nah, ini juga belum pas ya. Walaupun sudah cukup baik, tapi masih ada yang lebih baik jawabannya. D, fokus bekerja tanpa memperdulikan perbedaan. Nah, ini malah semakin tidak pas ya. Artinya tidak peduli gitu ya. Oke, jawaban yang poin tinggi adalah yang C. Selanjutnya, rekan kerja Anda sering membawa makanan khas daerahnya yang beraroma menyengat. Apa sikap terbaik Anda? A. Memintanya dengan baik agar tidak membawa makanan tersebut. B. Menerima perbedaan dan bersikap toleran. C. Menegur langsung dengan baik kepada rekan kerja tersebut. D. Mengeluhkan kepada manajer. Poin tinggi ada di
Oke, jawaban poin tinggi ada di B. Pembahasan menerima perbedaan itu termasuk dalam toleransi budaya. Sikap ini penting dalam membangun harmoni di lingkungan kerja yang beragam ya. Jadi poin paling tinggi itu justru ada yang di B ya. Ada kata bersikap toleran, kemudian ada kata menerima perbedaan. Nah, ini dua kalimat yang menunjukkan sikap toleransi budaya kita terhadap lingkungan kerja yang mungkin beragam gitu ya. Kalau kita lihat jawaban yang A, memintanya dengan baik agar tidak membawa makanan tersebut. Ya walaupun ini cukup baik ya, memintanya dengan baik agar tidak membawa makanan tersebut, tapi tidak menunjukkan sikap menerima perbedaan. Nah, sehingganya kurang tinggi poinnya. Kemudian C, menegur langsung dengan baik kepada rekan kerja tersebut, sama ini juga tidak menerima perbedaan. Ya. Di D, mengeluhkan kepada manajer, apalagi ini ya, kata mengeluhkan itu sudah konotasinya negatif, langsung eliminasi. Jadi poin paling tinggi adalah yang B, poin 4. Selanjutnya, ketika Anda memiliki pandangan yang berbeda dengan rekan kerja karena latar belakang budaya, Anda sebaiknya A, membiarkan karena perbedaan adalah hal yang wajar. B, menghindari diskusi agar tidak terjadi konflik. C, mencari titik temu dengan saling menghormati. D, menunjukkan bahwa pandangan Anda lebih rasional. Jawaban paling tinggi ada di Kita lihat jawabannya ada di C ya. Kenapa C? Kita lihat pembahasan. Mencari titik temu mencerminkan kemampuan komunikasi lintas budaya dan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif ya. Jadi poin tinggi ada di C ya. Mencari titik temu dengan saling menghormati ya. Kalau kita lihat yang A, membiarkannya. Nah, ini sifat apa ya? Sikap cuek gitu ya. Ini tidak pas, sehingga bisa dieliminasi. Kemudian menghindari ya sama saja. Nah, menghindari juga artinya tidak pas. Menunjukkan bahwa pandangan Anda lebih rasional. Nah, pandangan Anda lebih rasional ini bahwasanya egoisme ya. Nah, ini tidak boleh juga. Sehingganya poin paling tinggi, poin 4 itu yang C, mencari titik temu dan saling menghormati. Selanjutnya, seorang pegawai baru dari latar belakang budaya berbeda merasa merasa terasing dalam tim. Sebagai anggota tim Anda, A, menganggap itu hal biasa bagi pegawai baru. B, menyuruhnya secara mandiri untuk berbaur. C, mengabaikannya karena berjalannya waktu akan akrab sendiri. D, mengajaknya bergabung dan mengenalkan pada rekan-rekan. Jawaban poin tinggi ada di Oke, kita lihat ya, poin tingginya ada di D, teman-teman. Kenapa di D? Kita lihat pembahasan. Mencari titik temu mencerminkan kemampuan komunikasi lintas budaya dan kemampuan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Oh, ini maksudnya penjelasan yang soal tadi ya. Nah, penjelasan ini mengajaknya bergabung dan mengenalkan pada rekan-rekan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kepedulian kita ya terhadap pegawai baru yang latar belakangnya berbeda, teman-teman. Nah, jadi kita itu harus peka ya, kemudian mengajaknya pegawai baru itu dan mengenalkan pada rekan-rekan, ini sikap yang paling tepat ya. Kalau kita lihat jawaban yang A, menganggap itu hal biasa bagi pegawai baru, artinya ini sikap yang acuh ya, acuh tak acuh, sehingganya tidak pas. Yang B, menyuruhnya secara mandiri untuk berbaur. Nah, ini juga kurang kepedulian ya, jadi hanya nyuruh saja gitu. Kemudian apa C ya, ada kalimat mengabaikannya ya, ini sudah buat eliminasi saja gitu. Ini mohon maaf pembahasannya ya, pembahasannya ini merupakan pembahasan yang di soal sebelumnya. Jadi intinya kita harus bersikap empati dan kemudian bersikap terbuka ya, peduli gitu ya
Sehingganya kita langsung mengajak pegawai baru itu untuk bergabung dan mengenalkan pada rekan-rekan. Nah, ini sikap kepedulian kita terhadap pegawai baru yang mungkin merasa terasing. Sehingganya ke depan agar bisa terjadi suasana kerja yang kondusif. Oke, jadi jawabannya yang D poin 4. Selanjutnya, dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan, masyarakat lokal menolak usulan Anda karena tidak sesuai dengan adat setempat. Apa yang Anda lakukan? A. Tetap menjalankan ide Anda demi efisiensi. B. Membatalkan kegiatan karena tidak mendapat persetujuan. C. Berdiskusi dengan tokoh masyarakat untuk mencari alternatif. D. Menyalahkan masyarakat atas penolakan tersebut. Jawabannya adalah Oke, jawaban paling tinggi itu ada di C, teman-teman. Kenapa C? Kita lihat pembahasan ya. Menghormati dan memahami adat setempat serta melibatkan tokoh masyarakat dalam penyelesaian masalah adalah bentuk adaptasi dan kecerdasan sosial kultural yang baik ya. Sehingga jawaban poin tinggi ada di C. Berdiskusi dengan tokoh masyarakat untuk mencari alternatif. Jadi kita bersikap eksklusif ya. Membuka diri ya, inklusif maksudnya, membuka diri ya, inklusif. Lalu kita lihat jawaban yang A ya, tetap menjalankan ide Anda demi efisiensi. Nah, ini memaksakan diri gitu ya, padahal tidak sesuai dengan adat setempat. Jelas, jadi eliminasi. Membatalkan, apalagi ada kalimat membatalkan, sudah kita eliminasi saja. Kemudian yang D, menyalahkan, apalagi ada kalimat menyalahkan. Ya, tidak perlu dibaca semua, ini pasti jawabannya kurang tepat. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Gitu. Selanjutnya, Anda bekerja di tim yang terdiri dari anggota yang beragam suku, agama, dan latar belakang budaya. Untuk membangun kerjasama tim yang solid, Anda akan A. Mendorong saling mengenal dan membangun komunikasi terbuka. B. Membentuk kelompok kecil berdasarkan kesamaan latar belakang. C. Fokus pada tugas masing-masing tanpa terlalu banyak interaksi. D. Mengusulkan hanya orang-orang sebudaya Anda dalam proyek penting. Jawabannya adalah kita lihat ya, poin tinggi ada di jawaban A. Kenapa di A? Kita lihat kompetensi sosial kultural itu mendorong kemampuan menjalin hubungan baik dalam keberagaman, membangun komunikasi terbuka antar anggota tim yang beragam, memperkuat kolaborasi dan menciptakan suasana kerja yang sehat. Sehingganya poin tinggi ada di A ya teman-teman ya, poin 4 ya. Yaitu mendorong saling mengenal dan membangun komunikasi terbuka. Jadi inklusif ya. Kalau kita lihat jawaban B, membentuk kelompok kecil berdasarkan kesamaan latar belakang. Ini benar sih, cuman justru berdasarkan ini loh, berdasarkan kesamaan latar belakang. Seolah tidak menerima keberagaman karena membentuknya hanya berdasarkan kesamaan, bukan berdasarkan yang ini ya, keberagaman ya. Tapi ini kesamaan latar belakang, ini tidak beragam, tidak menerima keberagaman. Fokus pada tugas masing-masing tanpa terlalu banyak interaksi. Nah, ini juga kurang baik ya. Dia hanya tugas masing-masing gitu kan ya. Artinya tidak membangun komunikasi yang baik ya untuk memperkuat kolaborasi. Jadi di sini kolaborasinya kurang. Yang D, mengusulkan hanya orang-orang sebudaya Anda dalam proyek ini juga sama seperti yang B. Yang B tadi ya, artinya tidak menerima keberagaman. Selanjutnya, di lingkungan kerja Anda, ada kebiasaan berkumpul pada waktu-waktu tertentu yang tidak sesuai dengan kebiasaan Anda. Sikap Anda sebaiknya A. Tidak mengikuti pertemuan karena merasa tidak nyaman. B. Meminta rekan lain menyesuaikan waktu dengan Anda. B. Berpartisipasi dan berusaha menyesuaikan diri. D. Mengkritik kebiasaan tersebut secara terbuka. Jawaban poin tinggi ada di Ya, kita lihat ya. Poin tingginya ada di C, teman-teman. Kenapa C? Kita lihat pembahasan. Menunjukkan kesiapan untuk beradaptasi dengan kebiasaan di lingkungan sosial baru, mencerminkan sikap inklusif dan kemampuan berinteraksi lintas budaya yang menjadi bagian dari kecerdasan sosial kultural. Ya, jadi poin tinggi ada di C ya. Kita berpartisipasi dan berusaha menyesuaikan diri gitu.
Kita lihat kalau jawaban A, tidak mengikuti pertemuan karena merasa tidak nyaman. Nah, ini menghindar. Nah, ada kalimat tidak mengikuti ya. Ada kalimat tidak, kalau udah ada kalimat tidak, ini kita wajib curiga ya. Jawabannya pasti kurang tepat. Kemudian B, meminta rekan lain menyesuaikan waktu dengan Anda. Nah, ini memaksakan diri. Ya, memaksakan diri, memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Jadi nggak pas juga. D, mengkritik kebiasaan tersebut secara terbuka. Apalagi ini, mengkritik ya, apalagi secara terbuka. Justru ini menimbulkan konflik ya. Jadi poin paling tinggi adalah yang C, poin 4. Selanjutnya, Anda sedang memimpin proyek dengan anggota dari berbagai latar belakang budaya. Untuk memastikan keberhasilan proyek, Anda akan A, menetapkan aturan sesuai cara kerja Anda. B, mengabaikan latar belakang budaya karena tidak ada hubungan dengan pekerjaan. C, mengajak diskusi untuk menyatukan cara kerja yang sesuai semua pihak. D, menugaskan anggota yang paling mirip dengan Anda untuk posisi penting. Poin paling tinggi ada di Kita lihat poin tinggi ada di C ya. Kenapa C? Kita lihat pembahasan teman-teman. Kepemimpinan dalam konteks multikultural memerlukan empati dan kolaborasi. Dengan menyatukan pendapat semua pihak, Anda menghargai keberagaman dan menciptakan keputusan yang inklusif. Nah, jadi kita sebagai pimpinan ya, pimpinan proyek dalam hal ini, itu harus mampu untuk menghargai keberagaman serta menciptakan keputusan yang bisa diterima semua pihak gitu ya. Jadi yang mengarah ke situ ya itu yang C, mengajak diskusi untuk menyatukan cara kerja yang sesuai dengan semua pihak. Poin paling tinggi ya, poin 4. Kalau kita lihat jawaban A, menetapkan aturan sesuai cara kerja Anda. Nah, artinya ini memaksakan kehendak kita ya, walaupun kita pimpinan, memaksakan kehendak kita. Beran anggota kita itu dari latar belakang budaya yang beda-beda gitu. Ini tidak bisa dipakai. B, mengabaikan latar belakang, apalagi ini ada kalimat mengabaikan, sudah kita eliminasi saja. Kemudian yang D, menugaskan anggota yang paling mirip dengan Anda untuk posisi penting. Nah, ini tidak menerima keberagaman. Sebagai seorang pemimpin kurang tepat. Jadi paling tinggi poinnya adalah yang C, poin 4. Selanjutnya, dalam pelayanan publik, Anda menemukan masyarakat yang enggan berbicara karena perbedaan bahasa atau dialek. Tindakan terbaik Anda adalah A, menyuruh mereka mencari orang lain untuk menerjemahkan. B, menyampaikan bahwa mereka harus belajar bahasa Indonesia dulu. C, mengabaikan mereka karena dianggap menyulitkan pelayanan. D, berusaha memahami dan menggunakan bahasa sederhana atau bantuan penerjemah. Poin tinggi ada di kita lihat poin tinggi ada di D ya teman-teman ya. Pembahasannya, pelayanan publik berbasis sosial kultural menuntut empati dan keterbukaan. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti atau bantuan penerjemah mencerminkan pelayanan yang adil dan inklusif ya. Jadi poin tingginya ada di D teman-teman. Jadi kita harus berusaha memahami karena kita pelayan publik ya, dan menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami, atau kalau sulit kita bisa menggunakan bantuan penerjemah gitu. Kalau kita lihat jawabannya A, menyuruh mereka mencari orang lain untuk menerjemahkan. Nah, ini kurang tepat juga ya. Kemudian yang B, menyampaikan bahwa mereka harus belajar bahasa Indonesia. Ini kurang tepat juga ya. Poinnya kurang tinggi. C, mengabaikan mereka, apalagi ada kalimat mengabaikan. Nah, ini sudah kita eliminasi saja kalau ada kalimat-kalimat seperti ini, mengabaikan dan lain sebagainya. Jadi poin tingginya ada di D, poin 4. Selanjutnya, dalam forum kerja, ada rekan yang sering disela saat berbicara karena ia menggunakan dialek berbeda yang dianggap lucu oleh sebagian rekan. Sikap Anda sebaiknya A, ikut tertawa karena itu hal biasa di kantor. B, menasehatinya agar berbicara dengan logat yang umum. C, menegur rekan yang menyela dan mendorong sikap saling menghargai. D, diam saja dan mendengarkan dengan baik. Jawabannya adalah
Oke, kita lihat ya, poin paling tinggi ada di C. Pembahasannya, menegur tindakan yang tidak menghargai perbedaan adalah bentuk keberanian moral dan penghormatan terhadap keberagaman. Ini bagian dari kompetensi sosial kultural yang kuat. Jadi jawaban poin tinggi ada di C, teman-teman. Menegur rekan yang menyela dan mendorong sikap saling menghargai. Kalau kita lihat jawaban A, ikut tertawa karena itu hal biasa di kantor. Justru ini kita ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan untuk tidak menghormati dan menghargai perbedaan orang lain. Yang B, menasihati agar berbicara dengan logat yang umum. Nah, ini hanya menasihati saja tapi tidak ada solusi ya. Kemudian D, diam saja. Nah, ini sifat acuh tak acuh ini juga kurang pas. Jadi poin paling tinggi di antara jawaban semua ini adalah yang C. Selanjutnya, saya selalu semangat ketika pergi ke suatu daerah dan mengenal budaya di sana. A, saya tidak mempunyai ketertarikan sama sekali untuk mengunjungi suatu daerah, apalagi mengenal budaya orang lain di sana. B, saya senang berkunjung ke daerah yang belum pernah saya kunjungi. C, saya selalu semangat untuk mengenal tradisi dan budaya di suatu daerah yang belum pernah saya kunjungi. D, mengunjungi daerah dan mengenal budaya orang lain menjadi beban dalam hidup saya. Nah, ini kita ditanyakan sikap ya. Sikap saat kita pergi ke suatu daerah dan di sana budayanya berbeda. Gitu. Sikap kita A, B, C, D ini yang mana yang paling tepat? Silahkan dijawab teman-teman. Kita lihat ya, poin paling tinggi ada di C, teman-teman. Kenapa C? Lihat pembahasannya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sifat keterbukaan serta kemampuan kita ya sebagai ASN untuk belajar tentang perbedaan budaya. Jadi yang menunjukkan sikap keterbukaan kita ya sebagai seorang ASN dan mau belajar dan menerima perbedaan budaya itu yang mana? Kalau dalam hal ini adalah yang C ya. Kenapa yang C? Kita lihat kalimatnya. Saya selalu semangat. Nah, ada sikap semangat ya untuk mengenal tradisi dan budaya di suatu daerah yang belum pernah saya kunjungi. Nah, ini satu-satunya kalimat yang menunjukkan sifat keterbukaan serta kemampuan kita sebagai seorang ASN untuk belajar tentang perbedaan budaya, yaitu yang C. Oke, selanjutnya. Jimin tiba-tiba membatalkan janjinya untuk makan malam dengan Lisa di restoran karena ada pekerjaan mendadak di luar kota. Di sisi lain, Lisa sudah mempersiapkan diri sejak 3 hari lalu. Nah, bagaimana sikap Anda jika berada di posisi Lisa? Nah, yang ditanya adalah saat kita ada di posisi Lisa nih. A, marah-marah dan emosi serta tidak mau lagi bertemu dengan Jimin dalam beberapa hari agar ia menyadari kesalahannya. B, memaklumi serta menyadari bahwa pekerjaan adalah prioritas utama dan mengganti makan malam yang tertunda di hari lain. C, menyuruh Jimin menunda pekerjaannya dan menyelesaikannya besok pagi. D, mengerti keadaan Jimin bahwa saat ini pekerjaan adalah prioritas lalu pergi jalan-jalan bersama teman-teman. Nah, poin paling tinggi adalah yang kita lihat ya, poin paling tinggi ada di jawaban yang B, teman-teman. Pembahasan. Soal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak menyenangkan ya. Jadi ini untuk mengukur ya bagaimana kita bersikap di saat kita menghadapi suatu persoalan atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Di sini yang paling pas yaitu yang B ya, yaitu memaklumi serta menyadari bahwa pekerjaan adalah prioritas utama dan mengganti makan malam yang tertunda di hari lain. Artinya di sini sikap kita memaklumi dan kemudian di situ ada solusi. Solusinya adalah makan malam yang tertunda itu dijadwalkan lagi di hari yang lain.
Jadi poin paling tinggi adalah yang ini teman-teman, yang 4. Kalau yang A, marah-marah, sudah dari sini aja sudah nggak perlu kita baca semua ya, marah-marah dan emosi sudah, ini kita eliminasi aja. Kemudian yang C, menyuruh Jimin menunda pekerjaan. Nah, ini juga sudah tidak pas ya. Nah, menunda pekerjaan dan menyelesaikan besok pagi. Nah, artinya ini tidak bisa memahami ya, bisa empati dan memahami kondisi yang lain, sehingga kurang tepat. Kemudian yang D, mengerti keadaan Jimin, ini sudah pas nih. Saat ini pekerjaan adalah prioritas, ini sudah pas. Kemudian kita baca lagi, lalu pergi jalan-jalan bersama teman-teman. Nah, artinya di sini sudah benar mengerti keadaan Jimin, tetapi tidak ada solusi kaitannya dengan apa kegiatan yang dibatalkan ya. Di sini justru kegiatan lain yang dibahas, yaitu pergi jalan-jalan bersama teman-teman. Nah, ini poinnya juga tidak tinggi ya, paling tinggi yang B, karena yang B itu jelas dia tetap memaklumi, menyadari pekerjaan itu prioritas ya, Maman Jimin, kemudian mengganti makan malam yang tertunda di hari yang lain. Nah, artinya ada solusi. Nah, di sini yang D tidak. Dia justru kalimatnya pergi jalan-jalan bersama teman-teman. Selanjutnya, rekan kerja Anda tidak dapat bekerja selama 3 hari karena merayakan hari raya bersama keluarganya. Ia melimpahkan semua tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Biasa saja karena semua rekan kerja banyak yang melimpahkan tugasnya kepada saya. B. Bertanya soal perayaan hari raya tersebut dan tidak lupa mengucapkan selamat hari raya kepada rekan kerja. C. Menolak secara halus karena pekerjaan Anda juga belum selesai. D. Membantu pekerjaan rekan kerja karena bisa jadi suatu saat Anda juga melimpahkan pekerjaan kepada rekan kerja ketika Anda sedang cuti. Poin paling tinggi ada di Oke, kita lihat ya, poin paling tinggi ada di D. Kenapa di D? Kita lihat pembahasan. Soal di atas ya, atau soal ini, itu bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda bekerja sama dengan individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi, pilihlah jawaban yang di sini menunjukkan kemampuan bekerja sama ya, saling membantu gitu ya. Kalau kita lihat ya, yang D membantu pekerjaan rekan kerja karena bisa jadi suatu saat Anda juga akan melimpahkan pekerjaan kepada rekan kerja ketika sedang cuti. Gitu. Jadi di sini saling membantu, ya kan? Kalau kita lihat jawaban A, biasa saja karena semua rekan kerja banyak melimpahkan. Artinya ini tidak menjawab sebuah pertanyaan ini, bagaimana sikap kita ya. Ini tidak menunjukkan jawaban yang menunjukkan kerjasama ya. Bisa eliminasi. Kemudian yang B bertanya soal perayaan. Nah, ini tidak ada kaitannya ya. Yang ditanya adalah kaitannya dengan pekerjaan. Ini justru hal yang lain yang ditanyakan. Ini kita eliminasi. C, menolak. Ada kalimat menolak. Sudah tidak dibaca kalimat selanjutnya. Langsung aja dieliminasi. Jadi jawaban paling tinggi adalah yang D. Selanjutnya. Ketika ada perayaan keagamaan atau hari raya agama orang lain, saya selalu ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. A. Saya sering terpaksa ikut dalam menjaga keamanan ketika adanya perayaan keagamaan orang lain karena tuntutan masyarakat. B. Saya selalu ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban ketika adanya perayaan keagamaan orang lain dengan menjunjung sikap toleransi. C. Lebih baik saya tidur dan menghabiskan waktu libur di rumah. D. Saya sesekali ikut menjaga keamanan ketika ada perayaan keagamaan. Jawaban poin tinggi ada di kalau ada pertanyaan begini, pilih jawaban yang sikap toleransi ya. Kita lihat ya, poin paling tinggi ada di tipe. Pembahasan soal ini bertujuan untuk mengetahui kepekaan Anda terhadap perbedaan budaya atau toleransi ya terhadap perbedaan keagamaan. Gitu. Jadi jawaban paling tinggi adalah saya selalu ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban ketika adanya perayaan keagamaan orang lain dengan menjunjung sikap toleransi. Ini paling tinggi.
Oke, soal terakhir ya. Karena musim hujan, hampir semua jalan di seluruh desa tergenang oleh air yang cukup tinggi. Akibatnya banyak anak yang terpaksa melewati genangan air tersebut ketika menuju sekolah. Sikap Anda: A. Meminta orang tua dan warga sekitar untuk bergotong royong membuat jalur air agar tidak ada lagi genangan. B. Meminta pihak sekolah untuk menutup genangan dengan tanah. C. Tidak mau ikut campur selama kendaraan saya bisa melewati genangan air tersebut. D. Memberikan tumpangan gratis bagi siswa yang pergi ke sekolah. Poin paling tinggi ada di jawaban. Kita lihat ya, poin tinggi ada di A. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya. Soal ini atau soal di atas itu bertujuan untuk mengetahui kepekaan kita ya terhadap konflik atau masalah di lingkungan sekitar. Jadi pilih jawaban yang menunjukkan kepekaan ya terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, di sini kita meminta orang tua dan warga sekitar untuk bergotong royong membuat jalur air agar tidak ada lagi genangan. Ini yang paling pas ya, poin 4. Kalau yang B meminta pihak sekolah untuk menutup genangan dengan tanah, ini juga tidak pas ya, hanya pihak sekolah saja. Harusnya semua orang yang terkait itu berpartisipasi. Kalau ini tidak menunjukkan kerjasama ya, hanya pihak sekolah saja. Kemudian C, tidak mau ikut campur. Nah, ini apatis ya, atau acuh tak acuh. Nah, ini langsung eliminasi saja. Nah, nggak usah baca kalimat selanjutnya. D. Memberikan tumpangan gratis bagi siswa yang pergi ke sekolah. Nah, ini bukan solusi ya, karena persoalannya adalah genangan air, tapi ini hanya memberikan tumpangan gratis. Oke, tidak menjawab persoalan. Sehingga paling tinggi adalah yang A. Baiklah teman-teman, demikianlah ya contoh 25 soal untuk kompetensi sosial-kultural. Nah, untuk semua formasi. Mudah-mudahan yang kita bahas tadi, kita simulasikan tadi, itu menambah wawasan teman-teman. Sehingga teman-teman nanti mudah untuk menjawab soal-soal saat ujian nanti. Dan pada akhirnya, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.